Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kubagus Subhi, NIM C2C021064. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai manajemen memori. Pengertian dan fungsi manajemen memori. Pada unit programming, main memory dibagi menjadi dua, yaitu untuk sistem operasi yang terdiri dari resident, monitor, dan kernel, dan program yang dieksekusi. Sedangkan dalam multiprogramming, main memory yang digunakan user dibagi-bagi untuk beberapa proses. Fungsi manajemen memori adalah yang pertama, untuk mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. Kedua, mengalokasikan memori dari proses yang telah selesai. Ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Keempat, mengelola swapping antar main memory dan virtual memory. Teknik manajemen memori dibagi menjadi dua. Yang pertama, fixed partitioning, yaitu membagi memori dalam partisi-partisi dalam ukuran yang tetap atau statis. Banyaknya partisi tetap. Ada dua jenis partisi dalam fixed partitioning. Yang pertama, yang ukurannya partisi sama, dan yang kedua, ukuran partisi tak sama. Penempatan. Ada dua jenis penempatan pada fixed partitioning. Yang pertama, satu proses antrian per partisi, dan yang kedua, satu proses antrian untuk semua partisi. Hal ini menyebabkan masalah di partisi tetap, yaitu relokasi, penempatan proses sesuai alamat fisik yang bisa berubah tergantung penempatannya dalam partisi. Kemudian proteksi, suatu proses tidak boleh masuk ke alamat partisi yang telah berisi proses lain. Internal fragmentation. Karena pada partisi tetap, ruang sisa yang terjadi data yang dimasukkan ke dalam partisi lebih kecil dari ukuran partisi, hal ini menyebabkan terjadinya fragmentasi internal, yang mana seperti pada gambar, ketika ada partisi yang ada data yang masuk ke partisi yang ukurannya lebih kecil, akan menyebabkan ruang sisa yang tidak dapat dipakai. Yang kedua, teknik manajemen memori dynamic partitioning, yaitu ukuran dan banyaknya partisi menyesuaikan banyaknya kebutuhan. Banyaknya partisi tetap. Berikut adalah gambar dynamic partitioning. Pada dynamic partitioning atau partisi dinamis terjadi external fragmentation, yaitu akan terjadi lubang-lubang kecil di antara partisi yang tidak bisa digunakan. Dalam mengatasi hal ini, OS melakukan compaction, artinya proses yang dilakukan OS dengan menggeser proses-proses sehingga memori tidak berlubang-lubang. Jadi seperti pada gambar, ada ruang kosong 4 MB dan 1 MB. Setelah dilakukan compaction, maka ruang kosong yang tersedia menjadi 5 MB. Kemudian algoritma penempatan. Algoritma penempatan ini diterapkan pada fixed partitioning posisi tak sama. Pada saat load atau swap proses ke main memory, terdapat beberapa blok memori bebas yang ukurannya cukup, maka sistem operasi akan memutuskan yang mana yang akan dialokasikan. Terdapat 3 algoritma penempatan. Pertama, base fit, memilih blok memori yang ukurannya sangat dekat dengan ukuran proses yang dibawa. Kedua, force fit, mulai dengan men-scan memori dari awal dan memilih blok memori yang pertama ditemui yang memiliki ukuran yang cukup besar. Yang ketiga, next fit,
mulai men-scan memori dari lokasi terakhir penempatan dan memilih blok berikutnya yang memiliki ukuran yang cukup besar. Contoh algoritma penempatan terlihat pada gambar di mana ada kotak kosong yang berarti ruang bebas, arsir 1 blok yang sudah terisi, dan arsir 2 adalah blok yang akan dialokasikan. Lalu ada simple paging. Memori dipartisi menjadi potongan memori yang berukuran relatif kecil, dan setiap proses juga dibagi-bagi menjadi potongan kecil berukuran sama dengan potongan memori yang disebut big. Big ini dapat ditempatkan pada potongan main memori yang disebut frame. Berikut ini contoh penggunaan big dan frame. Pada gambar A, B, C, D ada proses A4 big, B3 big, C3 big, C4 big, maksudnya menempati frame yang kosong. Lalu pada gambar E kemudian proses B suspended dan di swap out dari main memory, dan pada gambar F 5 big dari proses D menempati frame 4, 5, 6, dan 11, 12. Tidak perlu contiguous. Sistem operasi menyediakan big table untuk setiap proses. Big table ini berisi lokasi frame untuk tiap big dari proses. Di dalam program setiap logical address berisi nomor big dan offset menggunakan logical address, big number offset, dan big table prosesor akan menentukan physical address yang terdiri dari frame, number, dan offset. Untuk memudahkan, ukuran big dan frame ditentukan sebagai kelipatan 2, sehingga relative address menjadi sama dengan logical address. Contoh, digunakan pengalamatan 16 bit dan ukuran big 1K sama dengan 1024 byte. Relative address 1502 yang dalam bentuk biner 000001 0111 011110 dengan ukuran big 1K diperlukan offset 10 bit sehingga 6 bit sisa untuk nomor big, sehingga program maksimum dapat terdiri dari 26 sama dengan 64 bit berukuran 1 KB. Relative address 1502 dengan offset sama dengan 478 dan big sama dengan 1 dapat dilihat pada gambar berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.